Bismillahirrahmanirrahim. Hakum jami'an bitahiyatul Islam, tahiyatu biya salam, tahiyatul mubarakatuh alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali bi kamali jamali ta'zim wa takbira. Al-mutafarrid bi tasrifil umuri ala tafsil wal ijmali taqdira wa tadbira. Al-muta'ali bi 'azamatihi wa majdihi alladhi nazala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وقاعدنا وساحقنا من الشاهدين وبما ألزم وألجم غير جاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا وقدوتنا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أصحابه وقرابته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali di majelis barakah, majelis yang penuh rahmat, majelis yang Allah turunkan sakinah, ketenangan, dan di dalamnya terdapat ampunan dari Allah Ta'ala, dan Allah banggakan kelak di hari hisab dan di tengah majelis malaikat insyaallah. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita insyaallah dengan izin Allah Azza wa Jalla akan memasuki hadis yang ke 37 daripada Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang dikarang oleh Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf bin Muraid bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang Allah ridha kepada keduanya, yang memiliki keutamaan masing-masing dan memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah Islam, di mana sirah-sirah keduanya dihimpun oleh para ulama, baik itu dalam halaqatul rawi fil hawi as-suhabah, begitupun fi hayati sahabah dan yang lainnya, ditulis bagaimana sejarah daripada dua sahabat ini, ayah dan anak, yang memiliki keutamaan masing-masing di bidangnya. Abdullah bin Abbas merupakan anak daripada Abbas bin Abdul Muttalib, ya, dua generasi yang bisa dikatakan generasi yang sangat luar biasa, yang bahkan dikutip oleh Imam At-Tuhaq rahimahullah ta'ala, jikalau ingin melihat bagaimana suksesi, ya, daripada kaderisasi Rasulullah SAW, maka lihatlah bagaimana suksesi kaderisasi Rasulullah SAW yang dihasilkan seperti produknya Abbas dan anaknya itu Abdullah. Dan ternyata dua generasi seperti ini, ya, atau bahkan tiga generasi seperti ini yang dikadar oleh Rasulullah SAW, ya, bukan hanya satu, dua, tiga orang, tapi sekian banyak orang dari para sahabat ridwanullah alaihi ajmain, baik dari kalangan Ansor ataupun lebih-lebih Muhajirin, ya. Dari Rasulullah SAW, ya, dari Rasulullah SAW, fima yarwi an rabbih, sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya, yang artinya hadis ini, ya, merupakan hadis qudsi, yaitu hadis yang berasal dari firman-Nya Allah Ta'ala dan secara lafaz, ya, mengikuti atau memakai lafaznya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama hadis dalam mustalahul hadis menyebut yarwihi dengan ruwaina dan seterusnya. Ada beberapa pembahasan di situ, tapi insyaallah akan kita cukupkan. Kita tidak akan membahas fima yarwihi atau yarwihi dengan rawaina dan seterusnya, untuk menyederhanakan materi yang ada insyaallah. Fima yarwihi an rabbih tabarakallahu ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh dari Allah Ta'ala, ya, tabarakar rahman qal, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu katabal hasanat was sayyiat, ya, mencatat semua kebaikan dan setiap amal keburukan. Wa innallaha ratibul khabir,
Sesungguhnya Allah itu maha tertib dan maha memberitakan segala hal yang ada di permukaan bumi, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Wa min iqal, yang berkata sebagian para ulama, makna katabal hasanat was sayiat adalah perkara dalam hidup ini ya, hanya ada dua kemungkinan ya, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak baik ya buruk gitu. Tidak ada kemungkinan yang ketiga, abu-abu dan seterusnya. Dimana jika ada kemungkinan abu-abu, maka lebih condong kepada keburukan. Oleh sebab itu Al-Imam Qushair mengatakan bahwasanya wa innas sayyi'at tutma'inna fihil qalb. Sesungguhnya wa innal hasanat tutma'inna fihil qalb. Sesungguhnya kebaikan itu menenangkan hati para pelakunya. Sebaliknya keburukan itu membuat resah seseorang yang pelakunya. Jika kebaikan menenangkan hati seseorang, maka keburukan ya, membuat goncang, membuat tidak nyaman hati seseorang. Maka sebagian para ahli tazkiyatun nufus atau para ahli tasawuf mengatakan bahwasanya jika seseorang pada dasarnya hatinya lurus, kemudian dia mengerjakan amal kebaikan, maka ketenangan dalam hatinya itu diraih. Sebaliknya jika kebaikan itu dikerjakan tuh ya, kemudian nggak ada rasa tenang, nggak ada rasa nyaman, ya berarti ada yang salah ketika dia beramal kebaikan ya, entah karena ilmunya ya, entah karena amal perbuatan kurang ikhlas, entah karena syaratnya atau rukunnya kurang sempurna, entah karena faktor-faktor yang lainnya yang itu akan mengganggu amal kebaikan ya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya hasibu al-a'malikum sholihat ya, wa tubu al-a'malikum sayyiat, kurang lebih seperti itu. Hisablah amal kebaikan kalian sebelum Allah hisab. Artinya perhatikan dengan baik tuh tentang rukunnya gimana tuh, teknisnya maksudnya. Kalau ada amaliyah, ada rukun, ada syarat, ya ada sunnah, ada makruh, ada yang membatalin, itu diperhatikan dengan baik. Diperhatikan dengan baik. Kemudian adab-adabnya, Masya Allah. Adab-adabnya diperhatikan dengan baik. Ya, kemudian ikhlasnya dan seterusnya diperhatikan dengan baik. Karena hisab kebaikan, ya, ini perlu dilakukan supaya apa? Supaya lebih implikasi bahwasanya benar-benar kebaikan yang lurus. Ya, kan, gitu. Jika kebaikan itu nggak bikin tenang, bahkan bikin goncang dan seterusnya, berarti ada masalah di situ. Nggak jauh-jauh, pasti ada masalah di situ, insya Allah. Ya, pasti ada masalah, entah karena rukunnya kita kurang sempurna atau ikhlasnya kurang baik, ya, dan seterusnya, pasti ada pengaruh di situ. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya jika kebaikan itu ditingkatkan kualitasnya, diperhatikan dengan baik, maka nggak ada buahnya kecuali ala khauf ya, rasa takut kepada Allah azza wajalla. Masya Allah, kalau kita masih ada rasa kurang ikhlas, kemudian ada rasa kurang nyaman ketika berbuat amal kebaikan, ayo kita koreksi sama-sama ya kan, kita koreksi sama-sama. As-sayyiat, keburukan itu sebaliknya pada dasarnya, keburukan pada dasarnya ya, dia membuat hati tidak tenang, tidak nyaman ya, yang membuat gelisah, gundah-gulana, galau ya, bertanya-tanya dan seterusnya adalah as-sayyiat. Mufadu 'alaiha as-sayyiat, jika amal buruk itu ya, amal buruk itu ternyata buat nyaman, buat tenang, berarti ada masalah. Berarti ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya di diri kita. Jika seseorang nggak tenang amal kebaikan, bahkan tenang amal keburukan, maka bisa jadi hatinya sudah wrong, hati yang sulit untuk menerima kebaikan, kebenaran. Ya. Maka semua tertulis ya, di kitab Allah Ta'ala yang ditulis oleh para malaikat yang mulia, Raqib wa Atid ya, tentang amal perbuatan hamba-hambanya. Antara dua kemungkinan, kalau nggak baik ya buruk gitu ya, kalau nggak baik buruk, sedangkan syubhat, sedangkan yang belum jelas lebih condong kepada keburukan, maka oleh sebab ini kita kalau bisa memberikan sedikit waktu bagi diri kita, bagi jiwa kita untuk menghisap, nggak perlu jauh-jauh ya, dalam sehari misalnya
ya, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, ya, atau 3 bulan sekali, dan seterusnya. Tujuannya untuk mengkoreksi amalia kita, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan, mana dosa yang dikurangi, dan seterusnya. Ya. Thumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan semuanya, ya. Thumma bayyana dzalik, ya. Menjelaskan bahwa amal kebaikan sudah jelas, amal keburukan sudah jelas, sebagaimana hadis sebelumnya sudah kita bahas. Wa bainahuma umur mutasyabihat, dan di antara keburukan dan kebaikan ada mutasyabihat, ya, ada syubhat yang lebih condong kepada keburukan. Faman hamma bihasanatin, kata Allah Ta'ala, barang siapa berhimmah, berkeinginan kuat, ya, bihasanah, dengan kebaikan, ya. Falam ya'malha, kemudian belum atau tidak bisa mengerjakan, ya'malha, balik ke hasanah. Seseorang yang berada himmah itu keinginan kuat, ya, benar-benar keinginan kuat yang tercermin pada perilaku dan niat untuk mengerjakan, ya. Seperti ini. Kalau antum bisa ngomong, saya lapar, saya ingin makan, oke. Tapi antum cuma ngomong itu doang, gitu, ya. Duitnya nggak disiapin, kemudian mungkin bahan makanan belum dibeli, sayur segala macam belum dipotong-potong, dan seterusnya, ya, kompor kehabisan gas, maka belum masuk himmah, belum dinamakan himmah. Itu masih iradah, masih keinginan saja, ya, keinginan seperti biasa, gitu, ya. Tapi kalau himmah, ya, itu semisal azam, ya, semisal tekad kuat. Tapi himmah biasanya ketika seseorang, misalnya saya lapar, kemudian saya beli sayur, yang lewat depan komplek rumah, kangkung, ya, bawang merah, bawang putih, cabai, garam, penyedap rasa, kemudian kompornya saya belikan tabung gas, terusnya ini antum potong-potong, ya, antum siapin semuanya. Itu namanya himmah, ya, itu namanya himmah. Faman hamma bihasanah, barang siapa yang memiliki keinginan kuat untuk berbuat amal kebaikan, ya, falam ya'malha, kemudian dengan qudrah dan kehendak Allah Ta'ala, iradahnya, tidak jadi dilakukan amal kebaikan tersebut, atau karena uzur syar'i yang memungkinkan, ya, tidak dilakukan amal tersebut, ya. Misal ketika mau salat jamaah, qadarullah wa ma syaa fa'al, hujan deras, ya, payung nggak ada, atau payung ada tapi nggak mungkin kan, karena hujan, badai, angin, topan, puting beliung, dan seterusnya, nggak mungkin kan untuk salat jamaah. Maka niat untuk salat jamaah tersebut Allah hitung sebagai pahala. Udah pakai peci, udah pakai sarung, udah pakai baju koko, udah pakai sendal, hujan yang ditunggu sampai iqamah, ya, nggak ada, ya, nggak reda, maka Allah tulis sebagai orang yang telah mengerjakan salat jamaah, pahalanya. Kata Allah indahu hasanah kamilah, maka Allah akan menulis di sisinya, di catatan amal kebaikan, sebagai hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna, Maka jangan remehkan daripada himmah, keinginan kuat, ya, untuk melakukan amal kebaikan, ya. Sebagaimana dalam hadis bab suduk, ya, bab sidakun di Riyadhus Shalihin, begitupun di bab mati'un nafsi as-suduk, disebutkan bahwasanya tentang orang-orang yang berkeinginan kuat berhaji, atau keinginan kuat dalam berjihad fi sabilillah, maka kata Allah, dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang mata syahidan, ya, mati syahid meskipun tidur ala firasyi, mati di atas tempat tidurnya atau pembaringannya. Kenapa? Karena dia untuk berjihad fi sabilillah, puncak daripada agama Islam adalah al-jihad. Asasnya as-shalah. Puncaknya al-jihad ketika nggak ada kemungkinan untuk bisa jihad fi sabilillah. Karena nggak ada musuh yang bisa diperangi. Karena ketika misalnya berangkat ke medan jihad, tidak memungkinkan untuk bisa berangkat karena nggak ada biaya dan seterusnya. Tapi dalam hati tetap berazam untuk berjihad fi sabilillah dan mati syahid di atas kuda medan perang. Tapi kalau Allah ma syaa fa'al,
ya, dengan keinginan yang pernah padam tersebut usia memakan dirinya, ya. Sehingga dengan izin Allah Ta'ala, ya, iradahnya dia wafat di mana, di atas kasur, atau wafat di sedang sholat, atau wafat sedang duduk, atau wafat sedang berbaring dan seterusnya, maka ditulis oleh Allah sebagai orang mati syahid, ya. Maka begitupun dengan orang misalnya berkeinginan kuat untuk berhaji, ya, dia berusaha untuk berhaji, ya, kemudian setiap malam memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah memberikan barokahnya untuk dirinya, supaya diizinkan berhaji, ya, di Mekah. Nah, begitu pun umrah dan seterusnya, tetapi dengan izin Allah Ta'ala belum diizinkan sampai akhir hayatnya, maka Allah tulis sebagai orang yang telah berhaji dan haji mabrur, ya, di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sebaliknya, ya, ini adalah bentuk daripada rahman dan rahimnya Allah Azza wa Jalla. Ketika hamba itu sudah berusaha dengan usaha yang kuat, dengan niat yang lurus, dengan niat yang kuat, kemudian gagal untuk melaksanakan tujuan tersebut, maka tetap Allah apresiasikan dengan apa? Dengan pahala yang kamilah, dengan pahala yang sempurna, ya, tanpa mengurangi sedikit pun timbangan tersebut. Sebaliknya daripada rahman rahim Allah Ta'ala, ya, wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika ia bertekad dari perbuatan baik tersebut, fa'amilaha, kemudian dengan izin Allah dilakukan, ya, bisa terlaksana, bisa dilakukan, ya. Kataballahu, Allah akan menulis indahu, baginya asyar hasanat, 10 kebaikan, 10 kebaikan, ila sab'ami'ah dha'fin ila ad'afi katsir, dari mulai 10 kebaikan sampai 700 lebih daripada kebaikan, atau kebaikan yang Allah lipat gandakan dari 700 ribu, ya, 700 kebaikan tadi. Sehingga kalau kita tahu bahwasanya maksud daripada sab'amiyah adalah taksir bi ghairi ma'dud, ya, timbangan yang sangat-sangat banyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, hadis ini hadis yang ke-37 memiliki hubungan yang cukup erat di hadis yang ke-36, ya. Maka Imam Nawawi rahimahullah merunut hadis 36 dahulu, kemudian hadis yang ke-37, ya. Usaha dulu dengan amal kebaikan, ya, dengan segala amal kebaikan. Perkara belum diizinkan Allah itu urusan Allah, ya, itu urusan Allah. Yang penting seseorang berusaha mewujudkan amal kebaikan tersebut dengan segala usaha maksimal yang ia miliki. Jika nggak jadi dikerjakan karena Allah belum mengizinkan, maka Allah tulis sebagai kebaikan yang sempurna. Sebaliknya, jika dikerjakan, maka Allah tulis sebagai 10 kali lipat, ya, Allah gandakan 10 kali lipat, kemudian bisa digandakan 700 kali lipat, atau bisa jadi lebih. Jadi antum bayangin, salat jamaah pahalanya 27 gitu. Ya, ketika nggak bisa ngerjakan, tetap ditulis. Ketika dikerjakan, kalikan 27 kali 10, atau bahkan karena kualitas meningkat makin baik, kalikan 700, bisa 700 kali lipat atau lebih, dan seterusnya. Dan ini bentuk, ya, kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, ya. Wa in hamma bisayyi'ah, jika seseorang dia berkeinginan kuat, ya, untuk melakukan amal, perbuatan mungkar, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang Allah larang, ya. Misalnya pengen mencuri nih mangga, dia punya tetangga gitu, main dicuri, main diambil. Nah, tengah malam mau saya ambil nih, tengah malam mau saya ambil. Kemudian tiba-tiba hujan deras, nggak jadi diambil tuh buah pohon mangga, ya, padahal rencana mau ambil buah mangga, kalau bisa dicabut sampai pohon-pohonnya gitu, ya. Falam ya'malha, kemudian nggak bisa dia ngerjain karena ada uzur, ya, hujan, atau mungkin dia kejatuhan pensil, sakit, dan seterusnya, ya. Kataballahu indahu hasanah kamilah, ya. Tetap Allah tulis, ya, keburukan yang nggak jadi tadi, ya,
keburukan yang tadi nggak jadi tadi sebagai kebaikan karena gagal melakukan dosa. Jadi gagal melakukan dosa ya, itu udah ditulis oleh Allah sebagai amal kebaikan ya. Atau misalnya lagi marah sama istri, nanti begitu masuk kamar saya pukul istri, tiba-tiba nggak jadi karena mungkin tangan antum sakit ya, dan seterusnya ya, dia dapat pahala karena nggak mendolimi pasangan. Begitupun yang semisal ketika berkeinginan kuat untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, nggak jadi dengan izin Allah Ta'ala, sakit ya, atau mungkin lagi mau kemana, mau maksiat, ban motor bocor, kendaraan bocor, businya hilang dan seterusnya, maka tetap Allah tulis sebagai amal kebaikan. Masya Allah, ketika kita gagal dalam keburukan ya nggak jadi, dalam artian nggak jadi ya mengerjakan amal keburukan tersebut, Allah tulis sebagai kebaikan, sebagai amal kebaikan. Sebaliknya, wa in hamma biha fa'amilah, kemudian jika ia berkeinginan kuat ya, jika ia berkeinginan kuat kemudian fa'amilah, kemudian dia mengerjakan amal perbuatan buruk tersebut ya, kata Allahu sayyi'ah wahidah, Allah tulis di sisinya sebagai satu perbuatan buruk saja, yaitu sesuai dengan dosa tadi. Jika dosa mencuri seperti ini, maka ditulis sebagai satu kali mencuri ya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat An-Nisa ayat 40, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jika kebaikan itu bisa Allah tambahkan dengan berlipat-lipat kali ganda ya, para ulama mengatakan jika kebaikan itu bisa Allah lipat gandakan dengan banyak sekali ya, lipat ganda amal kebaikan, maka sebaliknya keburukan adalah apa? Bisa Allah kurangi sekurang-kurang karena Rahman Rahimnya Allah Ta'ala gitu. Satu kali mencuri, Allah tulis satu dosa mencuri ya. Jika kita bertobat atau mungkin dengan izinnya mungkin tidak sempurna mencurinya, ya bisa jadi Rahman Rahimnya Allah, jika Allah berkehendak maka Allah arahkan hambanya untuk bertaubat dan dikurangi daripada dosa-dosa satu tadi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya semua amal kebaikan ya, pada asalnya adalah terkabul di sisi Allah Ta'ala. Al-hasanatu tuqbalu inda rabbina indallah. Semua amal kebaikan pada dasarnya adalah makbul ya, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada dasarnya dikabulkan. Sedangkan amal keburukan itu pada dasarnya di sisi Allah tertolak. Artinya Allah masih ada memberi kesempatan kepada hambanya untuk bertobat, sehingga yang keburuk tadi nggak jadi dicatat ya, nggak jadi apa, dicatat atau dihisab di Yaumul Mizan tadi, dihapus karena sebab taubatnya tadi dengan syarat ketentuan berlaku itu ya. Bayangin tuh antum ketika amal kebaikan dipastikan tukbal, dipastikan apa, diterima tapi bisa nggak diterima karena sebab tadi ada masalah di hati, kurang ikhlas, kurang ridho ya, ilmunya kurang dalam menyempurnakan amaliyah tadi, kemudian setelah beramal ada riyanya dan seterusnya, maka bisa jadi marfud, bisa jadi tertolak. Sebaliknya amal keburukan itu awalnya tertolak ya, nggak dicatat oleh Allah Ta'ala, tunggu tuh untuk dihapus amaliyah tersebut, tapi tobatnya nggak ada, tapi amal kebaikan nggak dikerjakan dan seterusnya, sehingga apa, sehingga amal keburukan tadi dicatat. Dan itu bukan salah Allah Azza wa Jalla, itu salahnya kita sendiri, ketika diberi kesempatan untuk taubat ya, menyempurnakan ilmunya, kita belum memanfaatkan momen tersebut. Wabi ilaikal, yang berkata Imam Nawawi rahimahullah, pada dasarnya semua amal kebaikan itu dibalas oleh Allah Ta'ala, semuanya akan dibalas oleh Allah Ta'ala, dan semua masing-masing amal kebaikan
itu sudah ada ya, nominal atau jumlah daripada banyaknya pahala tersebut, illa saum, ya, kecuali beberapa amal ya yang khusus ya seperti saum ya, seperti saum ya, seperti sedekah dan yang lainnya adalah contoh amaliyah yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui, yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui berapa banyaknya amal pahala yang akan didapat dari saum tersebut. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dari dasar yang pertama kita ketahui bahwasanya amal kebaikan itu sederhana tapi harganya sangat mahal. Sedangkan amal keburukan ya, itu ribet tapi murah. Ribet tapi murah. Amal kebaikan ya, murah tapi lumayan ribet ya. Jadi artinya ketika seseorang mengerjakan amal kebaikan mudah ya, senyum mudah. Ribetnya gimana? Ilmu tentang itu ya, ikhlasnya, kemudian bagaimana setelah senyum, salaman ya, taswafahah dan seterusnya. Begitu pun sholat 5 menit ya, 6 menit atau bahkan mungkin kita 10 menit dan seterusnya ya. Tapi ilmu tentang sholat, seseorang harus mempelajari ilmu tersebut sehingga apa, dia berusaha dengan ilmu yang tersebut ya, berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla dengan nyaman, dengan khusyuk ya, dengan tadarruk dan seterusnya. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan bahwasanya fi hadzal hadis tasahihu maqalatu min qaul innal hafadhah taktubu ma yahammu bihil abdu min hasanah aw sayyi'ah wa tu'allimu i'tiqadihi lidzalika. Hadis sahih ini sekaligus menegaskan bagaimana pendapat para ulama, maqalah yang disepakati para ulama itu sesungguhnya semuanya pada dasarnya itu ketika seorang hamba berbuat amal kebaikan ataupun berbuat amal kebaikan kemudian dia mengetahui dengan baik ilmu-ilmu kebaikan dan ilmu-ilmu keburukan ya, waradda maqalah min sama dia mengetahui amal kebaikan kemudian mengetahui amal keburukan, mengetahui ilmu-ilmu dan seterusnya, seharusnya jalan untuk bertaubat itu mudah. Jalan untuk bertobat ketika maksiat itu mudah, dan jalan untuk melakukan amal kebaikan itu mudah. Dengan apa? I'tiqad tadi, ilmu tadi ya, kefahaman dia terhadap ilmu tersebut. Nah, sebaliknya, kenapa orang susah untuk beramal kebaikan kemudian susah untuk bertobat dan seterusnya? Karena tadi ya, karena apa? Karena kurangnya ia dalam basic ilmu dalam mengetahui kebaikan ataupun keburukan. Awal dasarnya manusia itu ketika mengerjakan suatu amal, dia akan mencari untung ya kan dari amal tersebut ya. Misal kenapa kita kerja? Karena pengen dapat cuan, duit, gaji dan seterusnya ya. Orang ketika misalnya sholat sunnah dan seterusnya, dia akan mencari fadilah, keutamaan apa tentang sholat sunnah tadi, supaya apa? Supaya termotivasi ya, termotivasi dirinya untuk beramal soleh, beramal kebaikan. Setelah nanti berkembangnya waktu dan seterusnya, mereka masuk pada tingkatan fokus kepada ridhonya Allah Ta'ala ya, dan tidak fokus kepada pahala yang Allah persiapkan. Tapi kalau di awal-awal rata-rata seperti itu ya. Makanya di dalam ilmu tasawuf ya, disebutkan bahwasanya ketika seseorang beramal kebaikan ya, maka yang perlu dia ketahui adalah ilmu tentang amal kebaikan tersebut. Ilmu masuk dalam kategori di dalamnya yaitu tentang fadilah ya, keutamaan amaliyah tersebut. Nggak ada masalah di situ. Yang penting tetap belajar ikhlas karena Allah Ta'ala ya. Pada step seperti itu membutuhkan keistiqomahan yang sangat panjang ya, dan track yang cukup berat ya, sehingga orang mencapai kesimpulan bahwasanya tidak terfokus lagi kepada pahala tetapi ridhonya Allah Ta'ala, itu mahabbatullah ya, timbulnya ma'rifat Allah dan seterusnya. Maka ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala,
salah satu sebab ya kenapa seseorang itu terus harus ya membersihkan jiwa dan hatinya adalah bagaimana supaya dia berproses ya dari amal kebaikan yang lama pada amal kebaikan yang baru, begitu seterusnya. Dia berproses sehingga menjadi hamba yang memahami hakikat dengan baik, bahwasanya seorang hamba kepada tuannya ya tidak mengharapkan apa-apa kecuali belas kasihan, ya tidak mengharapkan apa-apa kecuali belas kasihan dari Allah Azza wa Jalla. Kita seorang budak di hadapan tuannya itu Allah, ketika sudah melakukan amal perbuatan dapat duit, istilah kita pahala. Ketika amal keburukan kita lakukan, Allah tunggu taubat kita ya. Tapi ketika kita memahami ya, arti ma'rifatullah dengan baik, maka tidak ada pengharapan seorang hamba kepada Rabbnya kecuali belas kasihan ya. Allah alam bisawab. Ikhwatul iman rahmati Allah taala, mungkin kita cukupkan sampai di sini insyaallah, karena anak sedang safar. Semoga Allah permudah urusan antum dan urusan kita semuanya dengan sebaik-baik menurut Allah Azza wa Jalla dan menurut Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa meridhai langkah-langkah kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kaum muslimin yang ikhlas, yang lurus berjuang untuk Islam dan kaum muslimin. Hadzalaikum ajma'in al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.